Gaibnya itu lidahnya tuh bisa dijulurin dari dapur sampai ke meja-meja pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video ini. Jadi di video kali ini aku bakalan ngajak kalian untuk mengetahui apa aja ciri-ciri rumah makan yang menggunakan jasa jin penglaris. Jadi langsung aja kita ke videonya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kepercayaan akan hal mistis dan gaib itu masih sangat kental. Di antaranya adalah beberapa masyarakat yang masih percaya penggunaan jasa jin dan setan untuk membantu manusia dalam hal cari jodoh, usaha, penglaris, dan masih banyak lagi. Hal tersebut bukan hanya mitos, karena di awal video ini aku bakalan menyajikan cerita yang beredar dari masyarakat, dari mulut ke mulut, pengalaman mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa penggunaan tersebut adalah nyata. Cerita yang pertama yaitu menurut kabar yang berkembang, kejadian aneh ini sempat dialami oleh seorang anak kecil yang diajak makan di salah satu warung sate oleh ibunya. Pas udah nyampe di rumah makannya, anak si ibu ini malah nangis. Terus ditanya kan, kamu kenapa? Malah tetap nutupin mukanya pakai kedua tangan gitu kan. Terus pas ditanya terus, akhirnya si adik-adik ini jawab, itu ada kakak-kakak matanya merah katanya gitu. Terus kata ibunya, di mana? Nggak ada kan, coba nenangin. Terus si adik-adiknya nunjuk ke satenya dong, katanya itu si kakak-kakaknya itu lagi ngejelasin satenya yang mau dihidangkan. Tapi anehnya si pembeli yang lain tuh kayak tampak tenang aja nikmatin satenya. Cerita lain yang beredar adalah ada seorang penjual soto yang dagangannya itu laris banget dan dicurigai dia itu melakukan pesugihan dan menggunakan jasa jin penglaris untuk membantu dia berjualan gitu. Jadi ceritanya ada seseorang yang punya indra keenam gitu kan, anak indigo. Dia tuh ngeliat ada genderuwo yang lagi netesin air liur ke dalam kuah sotonya. Ya gitu, sumpah. Ih, enak banget ih. Jadi ada lagi nih ya satu cerita, ada tukang bakso yang dikenal enak banget gitu dan dicurigai pakai jasa jin penglaris. Nah, si makhluk gaibnya itu lidahnya tuh bisa dijulurin dari dapur sampai ke meja-meja pelanggan itu, kayak dijulurin satu-satu ke mangkok. Ih, ngebayangin enak banget, ke mangkok yang lagi makan bakso gitu. Ya sumpah deh. Udah daripada enak aku ngebayanginnya, langsung aja kita ke ciri-cirinya. Ciri yang pertama itu adalah hanya enak jika dimakan di tempat. Jadi kalau misalnya biasanya kita makan makanan di tempat makannya tersebut dan enak banget, itu belum bisa jadi tolak ukur, oh kayaknya restorannya pakai jin penglaris nih soalnya enak banget. Kalian tuh harus bawa ke rumah terus rasain kalau misalnya rasanya beda. Di tempat makan enak banget terus pas kalian bawa ke rumah ternyata rasanya biasa aja, bisa jadi itu menjadi indikasi kalau misalnya si restoran tersebut menggunakan jasa jin penglaris. Yang kedua adalah banyak ornamen-ornamen atau si rumah makannya itu dindingnya itu banyak banget kayak patung, keris, atau benda-benda pusaka lainnya yang erat kaitannya dengan leluhur, patung gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian datang ke suatu restoran, biasanya kebalik ya, otomatis bakal banyak patung gitu. Atau mungkin kalian datang ke sebuah restoran yang emang konsepnya itu banyak candi-candi patung-patung, yaitu kalian nggak bisa ngecap gitu aja kalau si restoran atau rumah makan tersebut itu pakai jin penglaris. Yang ketiga adalah rasanya akan berubah jika kita berdoa dulu sebelum makan. Ada kalanya kan ya kita tuh kayak udah kelaparan banget, terus kita tuh lupa kayak mau baca doa gitu kan.
kita lupa baca doa terus kita makan hidangan tersebut kayak ini enak banget nih, aku besok mau kesini lagi pas besoknya kalian baca doa dulu sebelum makan, si makanannya itu biasa-biasa aja. Bisa jadi restoran yang dijadikan tempat makan oleh kalian itu menggunakan jin penglaris untuk meramaikan tempat makan mereka. Jadi kita kan selalu dianjurkan untuk membaca doa dulu sebelum melakukan apapun agar dihindarkan dari gangguan jin dan setan gitu kan. Jadi jangan lupa baca doa dulu sebelum makan ya. Yang keempat adalah pelayanannya yang jorok atau tempatnya yang kotor tapi banyak pelanggannya. Kan kita tuh kalau misalnya mau makan di suatu tempat itu kita lihat kebersihannya, cara pelayanannya, tapi pas kita datang ke suatu tempat makan terus tempatnya jorok tapi yang belinya banyak, bisa jadi itu salah satu indikasi kalau tempat tersebut menggunakan penglaris. Jadi kalian harus hati-hati, soalnya jin dan setan itu kan sukanya di tempat-tempat yang kotor gitu dan kurang bersih. Jadi kalian harus tetap waspada kalau misalnya si rumah makannya itu kayak kotor banget gitu, kurang kurus kebersihannya, tapi kok yang belinya banyak banget gitu kan. Jadi yang kelima adalah restorannya punya tempat yang terlarang, yaitu tempat yang boleh dimasuki oleh siapapun. Biasanya di dalam tempat itulah dia melakukan ritual, biasanya ada di ujung atau di tempat tertentu gitu yang nggak kelihatan sama siapapun. Jadi ini tuh agak susah untuk mengetahui tempat ini karena ya masa kita datang-datang untuk nyariin tempat yang nggak boleh dimasukin, kan nggak mungkin. Yang keenam, ini yang terakhir, biasanya pembelinya itu dari luar daerah dan ada beberapa restoran yang menggunakan jasa jin penglaris ini. Dari dukunnya itu disuruh untuk memilih, kayak misalnya yang cuma pakai mobil aja gitu yang boleh diterima di tempat makan tersebut. Jadi kadang masyarakat yang di sekitarnya itu kayak nggak mau atau nggak berselera buat makan di tempat tersebut, tapi justru yang dari luar daerah itu sengaja datang cuma buat nyobain masakan itu gimana sih rasanya gitu. Dan temen aku sendiri yang pernah ngalamin kalau dia tuh mau makan di suatu tempat, dia lihat banyak mobil dan pas dia datang sama temannya itu dia pakai motor terus disuruh keluar lagi, katanya udah mau tutup, padahal di belakangnya itu ada mobil baru datang dan masuk ke dalam nggak apa-apain, nggak dibilang mau tutup atau apa gitu. Nah teman-teman, jadi itu ciri-ciri rumah makan yang menggunakan jasa jin penglaris. Tapi kalian juga jangan langsung menilai buruk bahwa rumah makan tersebut menggunakan jasa jin penglaris, karena kalau dilihat dari beberapa indikasinya ada hanya enak dimakan di tempat itu kan, itu ada beberapa makanan yang hanya enak dihidangkan saat panas atau kalau misalnya dibawa ke rumah itu udah agak lembek, kayak misalnya nyayam gitu kan. Kalau dibawa ke rumah itu kayak benyek, lembek kayak gitu kan, yang udah gak enak dimakan gitu kan. Terus dimakan di tempat tuh kayak lebih ramai kalau sama temen-temen gitu kan, suasananya lebih enak, lebih dapet daripada dimakan di rumah sendiri gitu kan. Jadi kita jangan berburuk sangka dulu gitu lah ya. Nah, jadi itu ya teman-teman pembahasan aku mengenai ciri-ciri rumah makan yang menggunakan jasa jin penglaris. Mungkin kalian bingung kenapa kerudung sama bajunya beda, terus backgroundnya beda, karena aku pas ngedit lupa kalau aku tuh belum closing. Jadi aku mau closing sekarang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Tetap support aku dan komen aku harus ngebahas tentang apa lagi gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.